Sebenarnya saya itu awalnya lawyer di Baker McKenzie, HHP atau Hadi Putranto Hadinoto and Partners. Awalnya lawyer, cuman kemudian pindah ke Dana Reksa Sekuritas ya waktu itu karena memang kebetulan banyak transaksi. Saya waktu itu di law firm itu di Deep Capital Market, jadi ada beberapa transaksi memang bekerja sama dengan Dana Reksa Sekuritas waktu itu. Nah, kemudian pindah ke Dana Reksa Sekuritas. Kemudian di sana saya menjabat sebagai kepala divisi hukum di Dana Reksa Sekuritas. Nah, kemudian dari Dana Reksa Sekuritas pindah ke holding Dana Reksa, jadi masih konsisten nih, masih jadi kepala divisi hukum sampai kemudian pindah ke Korsek. Sekarang sudah setahun ya di Korsek. Nah, begitu kira-kira perjalanannya. Iya, itu sebenarnya di bidang GCG ya, memang masih kaitannya karena memang kita setiap tahun kan selalu melakukan GCG assessment. Kemudian background saya juga sebelumnya kan di bidang hukum ya. Memang hukum itu kan merupakan bagian daripada compliance dan juga GCG di setiap perusahaan. Nah, kemudian saya menerima penghargaan itu satu bentuk apresiasi juga ya, karena maksudnya senang merasa di-acknowledge apa yang sudah dilakukan, dan senang juga tahu bahwa GCG di Dana Reksa itu sudah baik dan memang sejalan dengan nilai GCG assessment yang kita peroleh untuk tahun ini itu memang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tanggung jawab corporate secretary itu luas sekali ya, memang banyak sekali yang saya pelajari di sini. Di compare dengan posisi sebelumnya sebagai kepala divisi legal and compliance, itu memang paling beda itu adalah fungsi PR-nya, dimana kalau waktu saya menjabat sebagai legal and compliance ya saya fokus hanya di bidang legal dan kepatuhannya ya, tapi di Korsek ini saya harus bisa banyak hal dan juga memahami setiap divisi gitu, karena memang kita kan menjadi kepanjangan tangan direksi, dan juga paling krusial adalah fungsi PR itu sendiri, bagaimana seorang Korsek itu mampu merepresent sebuah perusahaan menjadi lebih baik ya. Dan tantangannya adalah dengan dinamika Dana Reksa ini akan menjadi satu holding ya yang lebih besar, di mana mendapatkan banyak anggota holding baru, itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi saya sebagai Korsek. Untuk gaya kepemimpinan, mungkin bisa bilang saya serius tapi santai tapi serius. Maksudnya di sini adalah saya tidak ingin ada jarak yang terlalu signifikan antara saya dan kolega. Kalau saya nyebutnya, saya jarang nyebut staff saya sebagai anak buah, karena buat saya mereka semua kolega saya, karena memang umur kami terpaut tidak jauh, dan juga memang teamwork makes dream work gitu ya kalau kata orang ya. Nah itu saya dan mereka itu sama-sama harus satu visi, satu misi, satu kesatuan yang utuh lah, karena itu yang akan membuat kita padu dan dalam mencari apa yang ditargetkan gitu. Nah makanya saya suka santai tapi serius, tapi dalam artian tidak ada jarak, tapi saya juga tidak nyaman kalau misalnya kolega saya tidak ada sopan santun atau menganggap atasannya terlalu enteng ya. Tidak seperti itu juga, cuman kurang lebih seperti itulah. Kalau Dana Reksa sendiri Mbak, itu kesetaraan gender itu udah bukan wacana lagi, karena memang itu sudah nyata ya. Komposisi BOD-1 saja itu 75% isinya itu perempuan dari berbagai lintas usia, dalam artian tidak hanya yang senior yang di-acknowledge di sini, tapi kita yang millennials, saya termasuk salah satu millennials, juga di-acknowledge oleh manajemen dan diberikan kesempatan serta posisi. Jadi memang tidak hanya sekedar perempuan, tapi memang lintas usia, lintas pengalaman dan juga latar belakang itu mengisi fungsi-fungsi strategis di Dana Reksa.
Dan juga kita juga untuk fasilitas untuk perempuan itu juga sudah sangat lengkap ya, dan memang Dana Reksa itu tempat yang menurut saya pribadi sih sangat nyaman untuk perempuan, dimana perempuan bisa multifokus menggapai karir dan juga menyeimbangkan kehidupan kantor dan rumah tangganya. Itu yang paling penting ya, karena tadi juga kita baru membahas bahwa memang bukan hanya society, tapi memang sebagai perempuan yang punya berbagai peran gitu, baik sebagai ibu, istri, anak, menantu ya, memang dituntut untuk kita selalu bisa juggling dari satu ke yang lainnya. Nah, di sini di Dana Reksa menurut saya kantor itu memberikan kesempatan dan juga sangat nyaman untuk perempuan ya. Ini kita juga kalau untuk fasilitas untuk perempuan Dana Reksa nggak usah ditanya deh, pumping room, ruang menyusui dan yang lain itu kita semua ada. Kemudian jam kerja juga untuk perempuan juga di sini fleksibel, tanpa mengesampingkan deliverables-nya. Karena memang kita nggak bisa bilang bahwa oh perempuan bisa santai, tapi deliverables-nya apa? Nah, itu yang mesti dipastikan. Dan di sini untuk bicara tentang kesetaraan gender sendiri sudah tugas perempuan bahwa jika memang diberikan fleksibilitas dalam bekerja, tapi tidak fleksibilitas dengan deliverables-nya. Jadi dalam artian waktu bekerja, tempat bekerja fleksibel, tapi agar dipastikan juga deliverables-nya atau end result-nya, hasilnya itu jauh lebih baik dengan fleksibilitas itu. Ya sekarang, tapi kalau Mbak lihat di BUMN ya, memang di zaman Pak Erik ini luar biasa gebrakannya, banyak sekali pemimpin-pemimpin millennials dan perempuan. Jadi memang sudah pemerintah sendiri sudah memberikan ruang, atau pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai pemegang saham kami sudah memberikan ruang buat perempuan itu mengambil peran atau berpartisipasi. Nah, ini kalau dari saya sendiri langkah-langkah strategisnya mungkin kalau buat saya yang penting adalah perempuan saat sudah diberikan kesempatan pastikan kita bisa berkontribusi lebih dan memang bersikap profesional. Itu menjadi dua hal atau indikator kunci perempuan bisa step up dalam artian mengambil peran yang jauh lebih tinggi dan meningkatkan karirnya. Menurut saya tuh sudah sangat tantangan perempuan sekarang itu sudah bukan terkait dunia kerja atau masyarakat lagi, tapi lebih kepada dirinya sendiri dan keluarga. Apakah mereka mau untuk berkiprah lebih atau misalnya berkontribusi atau misalnya melakukan sesuatu di luar hal-hal yang rutin dilakukan, dan apakah keluarganya mendukung. Jadi ya tantangan buat perempuan sekarang saya rasa ini nggak cuma di industri keuangan ya, industri manapun itu tantangannya sekarang. Kalau dibilang dari lingkungan, sebenarnya lingkungan sebagian besar sudah mendukung ya, karena pemerintah sendiri sudah untuk kesetaraan gender itu sudah bukan sekedar wacana, tapi memang sudah nyata. Sehingga tantangan terbesar itu justru dari diri sendiri, apakah perempuan itu memang senang dalam artian berkarir dan memang ingin berkiprah di luar, dan juga dukungan keluarga. Jadi dua hal itu sebenarnya tantangannya. Karena kalau perempuannya mau, keluarganya nggak mendukung, susah juga. Keluarganya mendukung, perempuannya sebenarnya nggak mau, susah. Tapi kalau dua hal itu sudah terpenuhi, kalau di lingkungan pekerjaan sih saya rasa, apalagi di industri keuangan ya, itu sudah banyak sekali perempuan. Tantangan bekerja kalau buat saya, karena kebetulan saya termasuk millennials, anak-anak masih kecil, tantangannya adalah gimana kita bisa juggling antara rumah tangga dan kantor ya, karena memang bagaimanapun tidak bisa dilepaskan perempuan itu memiliki fungsi pengasuhan anak yang mungkin beda lah nilai-nilai. Jadi setiap anak itu tentunya harus tumbuh dengan kasih sayang lengkap, kasih sayang ayah dan kasih sayang ibu. Nah, perempuan punya perannya sendiri, ayah juga punya perannya sendiri. Nah, peran perempuan ini dalam rumah tangga menjadi tantangan tersendiri bagi semua perempuan dan bagi saya untuk bisa jalan dua-duanya dengan baik. Apalagi kalau anak-anak masih kecil. Cuman menurut saya tantangan ini akan bisa diatasi selama kita punya support system yang bagus. Dalam artian punya di sini keluarga yang mendukung seperti saya bilang tadi, terus juga punya
pembantu atau asisten rumah tangga yang memang dedikasinya memang luar biasa untuk membantu keluarga kita di rumah gitu. Menurut saya sih itu sih tantangan terbesarnya. Kalau dari lingkungan sih, kalau di BUMN sendiri menurut saya sudah sangat open ya, sudah sangat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk setiap level. Oke. Itu memang sudah menjadi justru daya tarik perempuan itu di situ ya. Dari situ perempuan itu bisa jadi lebih kreatif dan inovatif karena memang banyak tugas yang harus dihandle bersamaan, dan tapi hal-hal seperti itu menjadi kisah tersendiri yang justru membedakan perempuan dan laki-laki. Dan karena standar ganda itu, jadi perempuan saat akan mengerjakan sesuatu di kantor umumnya akan berusaha mengerjakannya dengan efektif. Kenapa? Karena harus pulang ke rumah cepat-cepat urus anak yang di rumah ya gitu. Bukan dalam artian laki-laki nggak efektif loh, cuman maksudnya standar ganda itu atau fungsi ganda itu membuat perempuan tuh harus selalu berkreasi lah, membagi waktunya. Kualitas perempuan yang harus paling utama dimiliki itu adalah sama kayak quote-nya Ibu Kartini ya, itu kan ada yang bilang bahwa aku mau gitu, karena kalau kita sudah menyebutkan kita mau, kita pasti bisa mencapai semua cita-cita kita, jangan pernah bilang tidak bisa gitu. Sebenarnya semua perempuan itu harus menanamkan hal itu, jadi jika memang menginginkan sesuatu, menggapai cita-cita itu harus mau dulu. Selanjutnya itu tinggal bagaimana perempuan berusaha bersikap profesional, dalam artian jangan hanya secara hak ingin disetarakan dengan laki-laki, tapi secara kewajiban selalu ingin privilege sebagai perempuan ya. Privilege sebagai perempuan ini maksudnya apa? Contoh, dispensasi saat datang bulan pertama ya, dilanjutkan bulan berikutnya, padahal sebenarnya saat datang bulan pertama belum tentu sakit. Cuman karena memang sudah ada itu diperkenankan dan kita nyaman melakukan itu, kita selalu melakukan itu setiap bulannya. Nah, itu sudah salah satu bentuk di mana perempuan itu secara hak minta disamakan, secara kewajiban sebenarnya dari dirinya sendiri belum mampu untuk menyamakan dengan kaum yang lainnya gitu. Jadi maksud saya itulah, perempuan harus bisa profesional bahwa jangan hanya hak yang minta disetarakan, tapi ayo kita berusaha bagaimana secara profesional kita bisa sama atau kita bisa setara. Pesan saya untuk perempuan-perempuan di tanah air, khususnya mungkin yang seumuran ya, yang masih millennials, kalau misalnya yang senior, mungkin saya tidak pada tempatnya, karena pasti semua sudah punya ininya sendiri. Kalau buat saya adalah bagi ibu-ibu muda di sana yang mungkin saat ini sedang juggling antara anak, suami, dan pekerjaan, jangan pernah menyerah. Karena sebenarnya saat kita mau dan kita diberikan kesempatan, maka disitulah kita akan menemukan kreativitas untuk menyelaraskan semuanya sejalan dan searah. Dan jangan pernah malu untuk selalu minta bantuan dari support system terdekat untuk bisa menyelaraskan fungsi ganda yang dimiliki perempuan, karena sesungguhnya bagaimana perempuan kedepannya dan bagaimana generasi bangsa kedepannya itu dibentuk dari perempuan yang selalu punya semangat juang dan selalu mau memperjuangkan cita-citanya. Nah itu kalau buat saya karena saya kerja, penghilang stres saya adalah saat di rumah sama anak-anak. Nah, saat saya stres di rumah sama anak-anak, menghilang stres saya adalah saat saya kerja. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan kalau kita punya fungsi ganda itu. Jadi, saat bosen sama yang satunya jadi arena bermain, saat yang satunya capek, yang satunya jadi arena bermain gitu. Itu sih. Kalau tips buat saya tadi ya sih Mbak, support system itu yang paling penting. Makanya kalau perempuan-perempuan khususnya millennials nih, tambahan sedikit, harus selalu akur sama mertua. Karena biar bagaimanapun mertua ataupun ibu kandung kita ataupun semuanya itu adalah support system terbaik kita untuk bisa mendukung karir kita selain pembantu. Namun pembantu kan tetap saja orang lain ya. Pada ujungnya kita pasti akan minta keluarga terdekat, dan yang paling bisa kita andalkan kadang adalah orang tua kandung atau mertua. Maka setinggi apapun karir kita, tentunya kita harus punya hubungan yang balance dengan orang tua. Untuk
perusahaan di Korsek sendiri di Dana Reksa, target saya pribadi itu sebenarnya adalah memiliki tim yang scale up. Dalam artian saat saya masuk ke Dana Reksa di divisi Korsek ini sendiri itu masih belum terlalu banyak hal yang masih harus diperbaiki gitu. Nah, dari situ saya pengen memastikan perbaikan ini berkesinambungan ya. Dalam artian tidak hanya saya yang ter-scale up dengan pengalaman-pengalaman, tapi lebih jauh saya ingin memastikan tim saya, kolega saya ikut sama-sama juga ter-scale up. Jadi bukan masalah sejauh apa hasilnya, tapi paling tidak prosesnya itu selalu setiap saat kita punya program-program baru, kita punya hal-hal yang memang memberikan kontribusi tersendiri bagi perusahaan dan menjadi tim yang ready untuk mengayomi banyak anggota holding baru yang akan gabung ke holding Dana Reksa. Mungkin itu sih kalau di Dana Reksa. Filosofi kehidupan ya. Kalau buat saya sebenarnya saya paling suka salah satu quote yang bilang if better is possible, good is not enough ya. Jadi kadang kalau denger quote itu memberikan semangat tersendiri karena memang tapi memang karena pandemi kemarin agak sedikit berubah tuh. If better is not possible, good is enough. Karena memang nggak ada segala sesuatunya sempurna ya. Pada saat kita jadi ibu kayak sekarang, kadang dua peran itu bukan kesempurnaan yang dicari pada akhirnya, tapi gimana yang penting kita memastikan bahwa kita melakukan segala sesuatunya sudah paling usaha terbaik yang kita bisa. Gitu yang paling penting sebenarnya. Nah itu mungkin jadi ada, ya itulah bedanya udah berkeluarga sama enggak ya.